sopan dong, celana pendek, baju begini. Yuka apa kabar? Coba ganti baju dulu sana. Nutupin dengkul loh gua. Ganti baju. Iya, sopan. Yuka juga. Nutupin dengkul ini. Kiri lu sopan banget. Hah? Kayaknya gua sama Tuh. Roy yang salah kostum. Baju. Ganti baju nih aku. Iya, nggak sopan. Tapi Ini kenapa lagi? Beneran. Kenapa lagi? Maaf. Iya. Jadi Nanti aja. atasnya. Iya. Halo. Perkenalkan diri dulu. Hai, aku Roy. Pas. Kamu siapa? Brian. Reza Arab. Reza. Sama Kak Eka. Iya, gitu. Sabar, ini kelima apa keempat? Yuk. 4,5. Kelima kayaknya. Gini kak, jadi live streaming tuh kayak gini kak. Udah lihat kan dari belakang produksinya kayak apa. Terus tadi Eka datang langsung benerin soundnya by the way. Jadi Pandai emang gak ada gunanya ya, timnya Pandai ya. Jadi emang tim yang ini udah mahal, gak ada gunanya. Makasih. Jadi udah kayak gini ini udah jalan hari ke-13. 14 ya. 14. Lu pada tidur di sini. Tidurnya di sini Habis sementara doang sampai kamar udah pada ready. sampai kamar udah pada ready baru nanti tidur sampai kamar masing-masing. Gitu. belum ready. Belum. Studio kita gimana gitu? Eka nanya studio. Iya. Dengerin Eka aja, jangan dengerin gua. Ih. Iya. Studio lagi gimana? Ya udah. Mau gimana lagi? Pindah. Nggak usah, sana aja. Pindah. Sebenarnya gue lebih deket ke sini sih, tadi gue setengah jam aja. Iya kan? Pindah. Serah gue mah ikut gue. Pindah, tanggung kosong dia. Gue seneng yang pindah. Iya. Seneng lah. Deket. Ya udah. Pindah. Pindah. Salaman dulu. Deal dulu coba. Dulu. Dan dulu deh. Sabar guys, sabar. Oke. Apa nih? Udah nggak ada mau ngobrol. Ya, hosting Susah lo ngumpulin WG lo. Iya bener. Nah, gitu dong. Idi, rapi banget nih host kita nih. Berangkat kita. Wih. Berangkat ke cloud. Kemana? Ke cloud. WG pernah gak? Turunin dulu. WG pernah gak datang bertiga ke acara tapi bukan manggung? Kayak talk show gitu atau apa? Sekali. Waktu itu juga di itu Christian Bong. Christian. Gua nggak ikutan. Vindes? Ada beberapa Vindes jadi Gua nggak ikut. Aku nonton kok. Nggak inget. Tapi jarang banget. Berarti jarang banget. Jarang banget. Berarti ini kesempatan yang besar ya, kayak mau datang ke streaming kita kan? Iya. Terima kasih udah datang ke streaming Makasih ya kita. udah datang ke kita. Makasih. Dengar ada lagu yang pengen dipromoin di sini? Nggak ada. rilis lagu? Belum. Di ujung. Belum di ujung dong. Masa Bego langsung ke situ? banget, Bos bego ngepot. banget. Sorry. Makanya kalau di briefing denger. Orang kalau ngechat di production pertanyaan apa itu denger. Nggak ada. Nggak ada gua. Ini kak kameranya gini. Ya gitu lah kak. Kecepatan. Hah? Mic-nya hilang. Itu baru. Oh, di cam-cam yang lain mixernya belum di copy paste. Di cam-cam lain, Pan. Studio mode dulu aja. Gue penasaran akan sesuatu nih. Source mixer. Itu paling atas. Source mixer. Nah, oke. Gue penasaran akan sesuatu. Kalian kalau misalkan produce lagu, Oke, Pan, udah, Pan. Jobnya tuh kayak dari Roy, Mas Reja, Job desk. job desk-nya gitu. Waktu produce, entah rilis segala macam. Dari produce dulu deh. Job desk dari kalian masing-masing itu gimana? apa produce dari mana? Dari produce-nya. Kalau Bang Eka sebagai apa biasanya? Kalau gue biasanya Pilot. sebagai pilot meneruskan ide dari kita bertiga. Gua co-pilot. Ya ada co-pilotnya, ada pilot. Ini apa? Pramugari. Pramugari gua. Ya pokoknya Lean kita bertiga extend. bikin lagu. Gue yang ngepilotin sesuai dengan keinginan kita bersama-sama. Intinya apapun yang ide yang dilempar tuh yang gabungin Bang Eka. Iya, cuma lewat persetujuan mereka juga. Kayak gini oke Karena kan? kalau taste-nya sendiri pasti beda tuh. Jadi yang bikin unik WG sebenarnya
ketika taste-nya bertiga digabungin, nah itu karakter WG yang muncul. Jadi kalau misalnya suruh Roy atau Arab atau suruh Eka bikin lagu yuk buat WG, tapi tanpa ada bertiga, bisa beda hasilnya karena taste-nya beda. Berarti sering bentrok dong kayak soal ide gitu. Sing banget. Sering. Terus cara penyelesaian masalahnya gimana tuh? Berantem. Nggak mungkin. Udah pasti cheers. Kita berapa kali pengen bubar? Iya. Oh iya. Karena perbedaan ide, karena ya banyak lah. Ya maksudnya kayak yaudahlah ngapain dilanjutin lagi gitu ya, mungkin semua band ngalamin. Pasti wajar. Rasanya udah gak sevisi gitu ya. Iya. Oh iya, bantuin. Lu kan hostnya hari ini. Oh, lu host ya. Kan udah siapin pertanyaan banyak yuk. Iya, udah siapin. Kata udah survei. Udah riset. Gue punya pertanyaan, gue nanya balik deh kalau kalian Oke. nanya. Oke. Ini kalian bikin kayak gini nih, Mas Vin. Itu kalian ada kontrak gak tuh sama lain? Ada. Ada. Kamu nggak Serius? ngerasa? Ada. Aku nggak ada. Lu kan internship. Ada kontrak? Ada. Oke. Kontrak darah kan? Enggak. Kontrak. Berarti niat. Harus. Karena kalau nggak ada kontrak pasti ntar kalau udah banyak duit ribut. Kita kalau banyak duit nggak ribut sih. Kita gua marah pasti nendang. Iya. Ribut sih enggak. Diinjek ya yang lain ya. Oke. Ribut sih nggak sih, gua yakin mau Terus sadar. gue sempat denger ini Nanya yang antusias dong, jangan gue juga sering jangan karena gue di sini jadinya enggak sungkan tau gak lu sungkan. Terus Sungkan. vibes-nya kayak down gitu. Gue sempat dengar kayak Mas Eja pernah ngomong kalau misalkan musik yang didengar sama Bang Eka sama Roy waktu nyampe ke kupingnya Mas Eja tuh beda. Jadi biasanya di filter gitu. Kalau misalkan lempar. Coba gimana? terus sampai pertanyaan. Pertanyaannya kayak gitu. Enggak. Kuping kita, kuping gua, kuping Eka beda. Apalagi kuping dia lebih beda lagi. Itulah. Karena referensi denger lagunya kali. Nggak tahu. Bisa di Ya tapi memang itu yang justru jadi keunikannya. Kalau lo bikin lagu tanpa ada taste-nya Arab, bisa aja lagunya rilis juga sebenarnya. Cuma nanti ada sedikit yang beda pasti karena dia pasti suka kasih masukan-masukan yang nggak penting tapi penting gitu. Contoh. penting sih. Contoh. Ya. Penting tapi nggak penting Menurut tuh. kita nggak penting, ternyata penting juga ya. Kayak contoh Katalis. Katalis. Dia tuh dia minta nambahin bagian nyanyian seriosa di tengah-tengah. Padahal tuh kalau kita seharusnya biasanya produce Bagannya nggak kayak gitu. bagannya tuh harus ngegas gitu loh, kayak udah pertama build up terus langsung drop. Udah kita kan pikirannya kayak segitulah sebagai musisi kan, cuma dia bilang coba deh masukin yang bagian Awalnya nggak ada serius. awalnya nggak ada Sama sekali. Nggak konsep serius terus tuh nggak ada. itu berdebat tuh karena ya lah kalau gitu orang mau ngedance nggak jadi dong gitu kan pas udah build up ya, cuma jangan. By the way, Arab ngeditnya pakai Premiere ya? Ini lagu pakai Premiere. Gue pakai FL, Eka pakai Ableton. Cubase tuh nggak tahu. Edit lagu. Ngedit Pakai lagu. pakai Studio One. Dia pakai Fruity Loop. Cubase juga pakai. Sampai sekarang masih gue pakai Premiere. Nggak tahu apa tuh. Tapi ya karena dia ngomong kayak gitu, terus kita baru mikir kayak, wow, gitu gila sih. Katalis. Premiere yang ya? lu pikir itu gila. Akhirnya ya jadinya seperti itu. Kadang musisi ya, nih. Musisi itu Ngerti deh. terlalu Nggak tahu Premiere deh. musisi itu kadang karena dia bergaul sama musisi kayak gua, Roy, kita benar-benar di komunitas, terus kadang kita nggak bisa ngemikirin apa yang orang di luar musisi itu pikirkan. Orang awam. Orang awam. Oke. Nah dengan ada YB, lumayan jadi ngebalance lah gitu. Jadi kita nggak terlalu idealisnya parah banget karena ada YB jadi dibalance. Berarti YB di arah apa ya? Yang mengindustrikan. Yang paling mengerti ya. Gue nggak bilang industri sih, karena nggak semua karya kita juga kayak lempar terus diterima industri, nggak begitu juga. Cuma ya bikin balance. Jadi pas kita rilis lagunya tuh ya kita udah sama-sama puas gitu. Nah, nggak terlalu idealis banget terus ya. Pokoknya ada yang ngejagain lah, Yang meyakinkan kita. yang meyakinkan. Yang magerin ya. Kalau nggak kita bakal bikin seaneh yang kita bisa. Nih Roy, playlist dia aneh-aneh. Lu cek Metal tadi dia bilang Dia nggak. Referensi gue lumayan jauh. playlist dia aneh-aneh.
ngaco. Eka mau musikalitasnya lumayan gila. Kalau gue pop ya, gue senang lagu yang manis, yang pop. Dia referensinya unik-unik aneh-aneh. Nah, perlu ada satu orang emang yang ngebalance. Kalau gue doang yang bikin, pasti akan terlalu ngepop dan terlalu kompleks. Kalau dia yang bikin, ntar jadi kiri banget. Gini banget. Hah? Menengahkan. Gue juga bingung gue di mana. Jadi dia mungkin menengahkan. Menengahkan. Coba. Iya. Jujur nggak paham. Maksudnya gimana? Main what if deh. Main what if. Misalnya dari Eka dulu nih. Kalau nggak ada Arab, WG itu bakal gimana? Kalau nggak ada Roy, WG bakal gimana? What if? Wah, berat itu. Bagus. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Oh, siapa belum ngerokok yuk? Aku aja nggak ngerokok yuk, bangsat. Kak, ada tamu loh. Tamu loh. Kalau nggak ada yang ngerokok ya? Iya. Kalau Ipul kan lagi main butuh rokok. Kamu lagi main. Tamu. Nggak ada yang ngerokok Ibu yuk. tamu boleh ngerokok. Iya. Teman lu yuk. Lanjut kalau misalnya nggak ada Main what if. Kalau misalnya nggak ada Roy dulu, nggak ada Roy. WG bakal gimana? Gak bisa, gak Sabar, ada. by the way gue baru masuk ya. Nah, misalnya berdua doang nih antara Eka sama Arab, nggak ada Roy, berdua doang. Itu pertanyaan yang gak bisa dijawab menurut gua karena WG nggak akan jadi WG kalau cuma sebagian. I mean, Beda. that's correct. Bukan yang nggak jalan, bisa aja jalan tapi nggak akan jadi WG. Berbeda. Ya mungkin Apa? akan jadi Eka dan Roy, mungkin akan jadi Roy dan Arab. Nah, dengan musik yang seperti apa hasilnya kira-kira? Beda pasti. Kalau udah berdua doang, salah satu atau berdua itu udah pasti beda. Makanya kita selalu ngomong rap. Kalau lu cabut, selesai WG. Gue juga ngomong gitu. Arab ke gue, Kak, lu cabut, Selesai mendingan WG. kita nggak usah. Jadi Nggak usah memang- ada. Ngapain? Memang WG nggak bisa satu-satu gitu dipisah. Menurutmu Rap? Apa? Kalau what if tadi? Nggak ada Eka, ngomong, nggak ada Roy, gua. akan menjadi apa WG? Ya, kalau nggak ada, Nggak ada salah satu. Nggak ada salah satu, misalnya nggak ada Eka nih, kau sama Roy doang. cheers. gua sama Roy doang nggak bakal jadi WG, nggak bakal jadi bukan jadi produser, cuma jadi DJ aja. Bisa jalan, bisa. Jalan, cuma DJ doang. Cuma DJ doang. Tapi produce kayaknya mustahil. bikin lagu nggak mungkin. Gue nggak bisa bikin lagu. Bisa sebenarnya mereka. Sebenarnya Roy bisa, cuman sebenarnya sesimpel kalaupun nggak bisa produce, siapapun bisa hire co-producer. Oke. Tapi rasanya akan berbeda dibanding ketika kita bertiga duduk, sama aja. Kalau tanya bisa nggak gacor nggak mereka, salah satu dari kita manggung ya pasti gacor aja, ada aja gitu jalan. Oke. Cuma ya bukan WG. Bukan WG. bukan WG. Sebut kan. Bukan WG, tapi udah di pos kan? Apa tuh bang bukan WG? Nanti dulu kali, boleh. nanti dulu. Oke. Ada berapa lagu yang udah pernah dibikin tapi tidak pernah dirilis? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Boleh. Lebih. Dibikin oleh bertiga ya? gitu ya? Buset lebih lah. Banyak banget. Bukan puluhan. Alasannya nggak Tapi dirilis. dimainkan? Enggak. Boleh gue yang rilis ya? Hah? Enggak anjing. Dibeli gitu. TT bisa, Son TP gitu. Dibeli gitu. Enggak, Grepeyuk. Grepeyuk. Geri, Tete, Yuka, Grepeyuk, Jot. Grepeyuk. Jot, Boleh. Sabar. Lu Yang main banyak. opening bukan WG aja mau nggak? Kenapa Roy bisa Mau gabung Grepeyuk, WG? Jot, Grepeyuk. Mana? Itu. Apa kenapa Roy bisa gabung WG? Gua telepon. Oke. Gua ajak. Gue ada pertanyaan nih. WG kalau misalnya ya sehari jadi WG itu kayak gimana sih? Studio session gitu. Maksud gimana tuh apa? Apa aja yang dikerjain gitu kalau lagi studio session? Nggak satu. Oh, ini buat orang awam ya, kayak misalnya kayak kalian kalau lagi studio session kadang gue datangnya telat kalau gue naik kan. Jadi gue nggak tahu dalam seharian itu Nggak kalian satu. tuh ngapain aja. Gue pasti minum. Oh iya itu ya. Habis itu bikin lagu. Bikin lagu itu. Bikin lagu. Ya nggak sih? Gitu kan? Berarti maksudnya ini ya Aktivitas yang dilakukan. Iya aktivitas yang dilakukan. workflow-nya gimana? Iya Ya. workflow-nya ya lebih kayak workflow-nya. Biasanya gue duduk sama dia, sama Roy. Gua ngalon. Gua nggak bisa produce. Jadi gini, biasanya Arab kita duduk bertiga dulu. Lu mau bikin lagu apa? Gue pengen dia bikin lagu kayak gini, si Arab akan nyeletuk. Oke, gue sama Roy bikin dulu ya. Gue sama Roy bikin dulu tuh, bikin. Habis selesai, dia akan Arab akan join ke studio. Kadang di tengah-tengah juga gua kadang nyeletuk juga. Apa Kayak gitu, flow-nya. Iya kayak Habis itu bubar, pulang, udah pulang semua. Kalau ada waktu gue lanjutin. Kirim ke grup. Kirim ke grup. Dan kadang kalau dia nggak suka,
Udah nggak jadi. Hari Gua- cancel. Dia Cancel. jadi udah rekaman nih. Kita udah bayar studio, bayar vokal director, Nggak rilis. nggak rilis. Karena dia nggak suka. Berarti dalam hati kecil gue pernah nih, tiap kali ada, ini apa dah? Anjing ngentot nih orang nih, kerja kagak, ada nggak? Pernah nggak rasa-rasa itu? Pastilah. Itu wajar loh. Jawab Kak. Ya pasti ada sih, dari dulu gua kan 8 tahun ya kita ya. Iya. 8 tahun ya ada lah. Itu gua sempet ngambek mau keluar dari WG waktu itu. Gara-gara apa tau nggak? Gara-gara press conference Lati. Ah, oke. Oke, ini lagu kita nih, semangat nih. Gerard datang press conference, gua datang press conference. Nggak datang nih. Alasannya? Gua udah pakai Ngapain baju dia? rapi nggak datang. Itu Ngapain dia, press Kak? con. Iya. Dia ngapain Kak? Alasan? Gue lupa alasannya apa. Pasti nggak mood, Cuma gua nggak yakin. datang. Terus gue bilang, Rap, Press con Latin loh, Rap. Gue nggak datang ya. nggak datang. Press con Latin Gue. Udah dong, gue chat, Rap, lu inget gak sih hari ini press con gitu? Gue masih halus-halus gitu. Gak dibalas. Pokoknya kayak dia mungkin Nggak kecewa. dibalas. Oh, oke gue tau. Iya. Apa sakit atau apa gitu? Ya. Boleh tolong klarifikasinya. Klarifikasi. Ini berarti pemecahannya di Tapi sini ini, nih. tapi ini itu keributan besar. Itu besar. Oh, oke. Itu besar. Tapi akhirnya ya, Nggak itu gue nggak bisa gue jawab, tapi gue ingat cuma gue nggak bisa. Oke. Tapi itu akhirnya ujungnya berhasil dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya aman. Dan latih Ada yang ngalah. Ada yang ngalah. Harus banget, Pasti. selalu ada yang ngalah. Karena teamwork namanya. Parah. Harus. Kamu yang kayak ngalah? gitu. Hah? Yang ngalah lu? Eka dong. Kan gue nggak datang. Kadang-kadang kan kalau ada masalah pasti salah satu ada yang ngalah. Ya. Terus kalau produce kan kalau misalkan buat lagu buat para penyanyi gitu kan, buat lagu itu kan inspirasinya mungkin dari Patah Hati segala macam. Tapi kalau misalkan buat musik yang kayak EDM atau kayak kalian nih, inspirasinya dari mana sih? Sama masing-masing. Sama juga, gak jauh beda. Tetap ada ceritanya pasti. Lagu paling enak adalah lagu Patah Hati sebenarnya. Karena yang ngerasain banyak. Ya. Orang yang patah hati banyak, Rap. Oke. Dan lagu-lagu event lagu pop itu lagu patah hati gitu. Iya. Iya kan? Ya WG emang isinya. Patah hati. Terus kayak ada batasan gak sih? Kayak pokoknya musik WG tuh gak boleh, kalau misalkan lewatin dari sini tuh bakal dianggap norak gitu buat kalian. Gua gak bakal pernah sentuh nih Norak. ranah ini nih. Wah. Ini bisa gue jawab sekarang. Semenjak ada Roy, iya. Nah, kalau dulu nggak ada batasannya. Dulu nggak ada batasannya. Entah kenapa si anjing ini selain idealis sama kiri mampus ya. Jadinya ngebawa warna baru juga di WG, genre baru juga. Tapi di satu sisi jadi kebablasan idealisnya. Oke. Lumayan. Sekarang lumayan keras banget, lumayan keras. Gue bisa bilang lumayan keras. Iya. Gitu dong. Tapi emang perlu ada begitu. orang kayak gitu di Emang sebuah begitu. grup kan. Gua- Kalau nggak suka pada ngikut-ngikut aja. Biar ada ciri khasnya gitu ya. Berarti yang paling idealis mana Roy di antara bertiga ini? Dari sisi Apa pemilihan, Dari sisi musik. apa nih? Sisi pemilihan. Kalau idealis semua punya. Nah, enggak yang Kalau DJ set, Kalau setlist Roy Setlist. idealis ngentot ini orang. berarti dia nggak bisa main tanpa setlist ya? Bukan gitu. Bukan gitu. Gue bener-bener mikirin banget. Kepikiran kan kalau Gue harus mikirin banget kayak ini harus gini. Ini eventnya seperti apa? Eventnya seperti ini. Oke, gue harus kayak gini. Gue ganti set berkali-kali. Maksud Dia bisa overthinking seminggu. Jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba lagi nongkrong, ayo Roy main gitu. Bisa dong. Bisa. Kayak sekarang Cuman main kalau bisa. untuk Nggak, tapi sabar. kalau misalnya event pasti kepikiran dong. Kalau untuk WG, Oke untuk WG. karena gue sayang banget sama WG dan gue ngerti value-nya seperti apa, gue selalu hati-hati banget. Gitu loh. Mute. Gue selalu Nggak bisa di-mute ini. Nggak usah. Ya mau diapain sih? Ah, kayak mau turunin. Mau diturunin. Nggak usah Jangan marah-marah dong. gitu loh. Enggak. Lu juga gak usah diturunin. Kalau buat WG, karena gue tahu WG sekeren itu ya. Gue lihat WG sebelum gue masuk pun, ya WG sekeren itu. Oke. Dan gue nggak mau WG bisa di bawah itu. Gue mau WG naik terus. Oke. Kualitinya. Kualitasnya naik terus. Makanya itu selalu gue overthinking ketika nge-set, ketika bikin setlist, ketika kita mau manggung. Karena ya itu. Gue mau WG yang makin keren. Udah itu doang. Apa tadi Arab bilang kepikiran seminggu tuh maksudnya gimana? Ya dia bisa overthinking seminggu kalau untuk satu event yang apa gitu. Terus kayak Contohnya deh. Amsterdam, event gede lah. Oke, event event di major. Amsterdam. Event major beberapa bisa seminggu gitu kayak Rap tolong, gue tuh mentok banget.
udah Roy, udah yang kemarin udah oke, nggak bisa Rap, nggak bisa gitu, bisa kayak gitu terus. Di momen apa lu bakal tenangnya gitu? Nggak bisa, nggak bakal pernah tenang. Hamin 1 jam. Hamin 1 jam. Hamin 1 jam baru. Oke, gue udah lihat crowd. Ya, tempat. Baru, Oke, aman gitu. Terus dia juga Roy itu Masih lihat crowdnya. dia mau ngedukasi crowd. Dia selalu punya Itu dia. visi. Ini kalau kita main, kita bisa aja main lagu ini mereka seneng. Tapi sebaiknya kita ngedukasi. Jadi dia selalu punya Kenalin lagu-lagu baru. pengen kenalin lagu baru. Nih lagu yang kayak gini nih crowd harus tahu nih gitu. Iya. Kadang-kadang crowdnya mau mengerti, kadang-kadang ya Berat. Kadang-kadang berat. Kadang idealisnya juga runtuh. Pernah, WG main sepi, dikira nggak pernah? Pernah. Ada lah. Kita main nih, rame nih, bubar crowdnya. Kita main. Lu bayangin dulu deh. WG main bubar. WG main bubar. Hujan? Enggak, klub. Oke. Klub. Bubar, langsung sepi gitu. Gue diemin karena gue udah tahu idealis apa, dia tuh bermentok banget, idealis banget kan. Soal setlist nggak bisa diganti kan. Gue diemin aja. Gue ganti Ya lah, udah, gue belok. ganti. Abis itu langsung belok ya. 128 ya. Oke dong. Udah gue yang main. Udah gue yang main. Udah. Ya. BPM. Di Indonesia itu. Di Indonesia. Emang sebelumnya udah? Akhirnya dia lihat sendiri, mungkin dia lihat sendiri. Gue nggak tahu ya. Dia lihat sendiri kali crowdnya kosong gitu. Terus kayak rap 128 ya. Mesti belok Oke, gitu. Emang mengedukasi itu berat guys. Berat banget. Si kebentur. Tapi balik lagi, selain gue selalu ajarin ke Roy, selain kita bisa mengedukasi karena memang WG punya power untuk itu, tapi jangan lupa kita juga ngamen bro. Kita juga dibayar, izin nih. Kita kan dibayar buat menghibur ya. Gitu, dibayar kan bukan buat gini, crowd datang bayar sofa bukan buat sekolah ngentot gitu. Bukan buat kita keren-kerenan sebenarnya. Iya, tapi ya diselip-selipin buat edukasi ya, dan it works. Sekarang sih udah balance sekarang. Gitu. Oke. Venue manggung paling berkesan. Venue manggung selama gua seumur hidup. Masing-masing deh. Ya masing-masing deh. WG, Virginius. Berkesan tuh harus bagus apa berkesan Bagus aja? dong. Bagus. Oke. Eka, Dan alasannya gitu, berkesan kenapa gitu. Kenapa? Gue belum kepikiran sih yang berkesan positif ya. Ada kebanyakan sebenarnya. Tapi kalau berkesan negatif buat gue apa dah? Nama kotanya aja gitu mungkin tempatnya. Jangan. gantiin dong Eka. Alasannya apa? Yang Boleh, kepikiran Kak. gue, Boleh. ya yang gue kepikiran dulu ya. Jadi kita pernah manggung di sebuah tempat yang memang crowdnya memang bukan seumuran kita. Crowd. Mahal kali ini. Crowdnya bukan seumuran kita dan tidak paham musik elektronik. Jadi mungkin crowdnya beranggapan ini bakal band nih, ada penyanyi, begitu datang DJ gitu kan. Lu kalau lagi manggung terus orang begini ngeliatin Kayak apa? itu buat gue tantangan baru sih. Dan briefnya lumayan. Jadi Nyanyinya memang mana ada nih? sebuah acara yang memang audiensnya umurnya beda dan mungkin nggak expect ternyata yang perform DJ nih Dan sekencang itu. Jadi lumayan menegangkan sih itu. Tapi sebenarnya pada Eja juga, iya gak sih? Nggak lihat. Gue lihat. Tapi kalian tahu average umur? Tapi biasanya umurnya Arab beda itu? kelihatan nih kalau crowd kurang berenergi biasanya transfernya ke dia. Transfernya dia kayak agak mau keluar energi juga habis energinya biasanya gitu. Gue yang kesedot gue. Pasti karena lu yang berinteraksi dengan Mimisan penonton. gue. Mimisan kalau udah kayak gitu mimisan. Tapi kalian tahu itu average umurnya beda itu waktu sampai sana atau dari sebelumnya kalian udah tahu? Oke. Kalau sebelum sampai kan harusnya disiapin setlist dari Roy kan? Sebelum. Sebenarnya sebelum sampai seharusnya kita udah tahu ya, karena kan dari manajemen nggak sih kita bakal bangun sini nih. Tapi kita nggak expect bahwa tidak ada anak mudanya sama sekali. Ada anak mudanya tapi 100 meter di belakang. Dan satu lagi, Jadi kan semuanya duduk Mana ya? di meja Iya kan? bundar. Duduk di meja bunda. Iya. Jadi kayak emang Memang ekspektasi band aja. Nggak salah juga. Nggak salah. dan nggak salah juga mereka mengundang WG. Gua berkesan yang paling berkesan ada dua. Yang pertama Tomorrowland of course. Oke. Tomorrowland, terus yang kedua Over and Above Malaysia.
Itu yang itu ya, belum lama ya. Belum. Buset itu. Roy berkesan. Alasannya apa? Oh, iya, alasan. Alasannya apa? Ya Tomorrowland misalnya ya udah. Ya udah Tomorrowland oke lah, kita tahu semua. Over and above. Ah. Crowd yang ngerti lagu, ngerti genre. Oke. They know what to do. Udah, jadi Cah aja seru udah aja. hancur. Kayak connect aja ya. Lempar apapun dimakan ya. Gue paling berkesan Astro ACDC ya. Itu Ultra Singapura 1. Astro ACDC. Itu paling berkesan lah. Itu tahun berapa, Roy? Lupa gua. Gua nggak tahu tahun anjing. Lu nggak tahu tahun. Sekarang 2025 kalau Oh, nggak tahu. dulu anjing sumpah lu. Enggak. Ya, itu satu Ultra Singapura. Kedua adalah pas mau WG, bareng WG sih. Anjing mau gua tuh gue. asik sendiri ngentot. Oh ini Surabaya gigs pertama kita. Itu berkesan buat gue. Itu Surabaya Gigs pertama sebagai Virginius. Iya. Waktu masih bareng Billy berarti. Oh Bill Tanner ya. Itu di pensi sebuah sekolah apa namanya? Di Interact Ban itu, Mungkin ada bukan yang di nonton Properties. kali. Iya. Kalian pasti masih SMP, SMA waktu itu pas nonton WG itu. Gue lupa lagi namanya. Itu pertama kali tuh Surabaya. Beli headphone di Surabaya kita waktu itu. Headphone buat siapa? Buat Billy apa siapa gitu. Tahun berapa itu? Ada lu ya? Liberals Cup Surabaya. Tahun berapa itu? Kalian masih udah pada bekerja atau pada kuliah kali semuanya? Oke. Gue lagi masuk ya. Tahun berapa itu ya? Itu 2017. 17. Gila ya. Oke. 2017. Gimana? Berarti kan lo kayak Tomorrowland, kan berarti weekend udah sering keluar. Gue ada pertanyaan, mungkin gue mau wakilin netizen deh. Kenapa setiap kali gue ke luar negeri kita jarang banget liat Eka? Oh iya tadi dia nanya juga. Gitu. Itu boleh dijawab atau Buat enggak? Eka nggak sih? Ini udah sering kita jelasin deh. Boleh dong. Tapi belum lagi. secara resmi. Belum. Gitu. Gak pernah tahu loh. Kayak Itu terlalu dong. Tomorrowland aja kan cuma Oke. Arab sama Roy gitu kan. Enggak, apa sama GRL. Sorry Gerald. Tomorrowland tuh harusnya gue ikut. Tapi gue COVID. Oke. Itu ya khusus Tomorrowland. Itu khusus Tomorrowland. Gue COVID pas gue tiket udah ada, visa udah keluar, terus H-1 gue COVID waktu itu. Oke. Udahlah demam nggak bisa berangkat. Unlucky lah ya. Tapi memang sebagian besar gigs internasional gue nggak ikut. Gue udah bilang dari awal kesepakatannya. Ini kalau WG nanti ya dikasih berhasil terus bisa keluar negeri, gue izin ya nggak usah ikut nggak apa-apa ya. Alasannya kalau boleh tahu? Karena emang beda arah aja sih. Maksudnya gue lebih seneng produce. Sebenarnya gue ikut WG dan harus manggung itu pun buat gue harus butuh penyesuaian. Berat Karena kan itu ya. gue tuh tidak. Karena on stage gitu ya. Gue tidak on stage anaknya sebenarnya. Dan sebenarnya gue sama Eka lumayan sering debat tentang itu. Soal internasional ya. Iya. Internasional. Dan gue kayaknya udah deh daripada gue di luar negeri terus gue gabut terus awkward di atas panggung. Ya lu berdua aja sebagai WG tetap. Dan akhirnya mereka setuju walaupun dengan berat hati. Enggak sih, gue nggak setuju sih kak. Gue nggak pernah setuju. Sampai sekarang. Gue sama Eka selalu debat. Tapi selain itu lebih enak juga. Enggak. Oh nggak perlu keluarin tiket kebanyakan. Itu Oke. dari gue. Jadi gini guys, debatnya gue sama Eka adalah, boleh nggak sih kak gue ngomongin? Ayo ngomong aja. Oke, jadi Eka tuh selalu bilang kayak, oke, gue nggak minum, gue nggak seru kayak kalian gitu loh. Oh, ini Eka ngomong. Ini bagus. Eka ngomong gitu. Gue bilang, kak, even Skrillex aja dia tuh nggak minum gitu loh. Gue selalu ngomong gitu kayak kak, Skrillex Iya. siapapun itu mereka nggak minum. Dan emang sebenarnya itu bukan alasan gitu loh. Makanya itu kenapa gue sedih dengar lo bilang kayak gue nggak mau keluar. Kenapa? Karena gue kayaknya sedih lah. Sedih banget, Kalau Roy. mereka mah serem banget kali. Nggak, emang habits kita habits minum, kita habits mabok, sebenarnya itu nggak bagus juga. Iya. Artis gede itu udah nggak kayak gitu. Iya. Lu Minum, kan gue artis kecil. Ya, tapi main reasonnya adalah emang gue emang nggak pede aja kalau sebenarnya di panggung. Tapi Nggak boleh, kalau Kak. dulu bahkan dulu klub gue nggak pernah ikut dulu waktu zaman Arab Di Indonesia pun. di Indo. Tapi akhirnya ya udah ikut aja deh gitu kan. Berarti kayak di pensi ikut ya gitu. Kalau di Nanti klub, ikut. kalau di klub Cuma apa? akhirnya ya udah klub ikut Oke. join. Ya kalau keluar gue nggak usah ya. Akhirnya ya udah sepakat. Kira-kira gitu. Sama ya satu sisi lifestyle gue juga ya itu yang tadi gue bilang Sehat ya? Enggak, bukan lifestyle sehat sih cuma
ya gue nggak minum anaknya. Iya. Sebenarnya lifestyle lo adalah lifestyle yang kita dambakan. Sesungguhnya. Bayangin, kita nggak minum. Ini semangka gue habisin nih udah. Tinggal satu aja. Tadi masih banyak. Enggak, sebenarnya Ya semangka aja. artis gede pun nggak ada yang minum kak, segitunya. Ngerti. Dan gue pengen kayak gitu. Gue pengen kayak lu. Lu nggak bisa ya? Iya Lu nggak nggak sih? bisa ya? Nggak bisa. Arab udah mau berhenti alkohol loh. Iya, dia udah janji Tadi Tadi pagi baru bangun tadi pagi Gue dia nggak bilang, tahu. Dia janji. Berarti yang minum lagi gue dia. gitu. Enggak. Karena gue juga janji juga. Kalau Arab mau minum, gue nggak minum. Ya udah stop. Bisa. Lu bisa nggak? Stop dulu. Nggak bisa, itu terakhir. Aduh. Ya. Jadi sebenarnya lifestyle lo itu bagus banget kak. Gitu ya. Nggak minum. Amef. Ya emang. Mana Amir? Mana Amir? Hele Roy. Bener nggak sih? Oke. Ya begitulah. Ya begitulah. Udah jelas ya. Oke. Ngerti. Tapi gue ikut kok beberapa gigs gue ikut. Enggak semua. Pertanyaannya yang lebih kurang nih. Hostnya. Tahu hostnya gimana sih? Ya udah kemarin hampir bubar kenapa? Kita udah lama banget ya. Kayak gue kadang nggak sadar kayak udah 2016 itu udah 9 tahun lalu. Iya, 9 tahun Udah mau lalu. 10 tahun ya anjing. Gila ya? 10 tahun, tahun depan ya? Tahun depan. Dia tahun depan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun sih. Bikin acara nggak sih? Iyalah. Lu. Ayo. Gue jadi crowd. Gila. Ini kan udah berjalan 9 tahun nih WG. Menurut lu perbedaan WG 2016 sama 2024 dari sisi musiknya itu apa? 2024 dan 2016. Oh jauh Iya. sih. Selain tren musik dunia juga berubah ya. Pendewasaan apa tuh yang kalian laluin? Ya beda. Musik. Apa ya? Perbedaannya? Segi musik pasti. Quality produce udah pasti. Sama apa ya? Sekarang kita makin mature sih. Mature dalam arti kita nggak bikin musik sudah nggak mikirin kenapa supaya orang suka kita harus bikin apa ya. Kalau dulu 2016 kita mungkin masih orang-orang lagi suka ini nih ayo kita bikin. Oh. Ingat gak? Ya, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang orang-orang lagi suka ini ya kita nggak perlu ikutin juga gitu karena kita punya kesenangan sendiri kan. Lebih kayak ekspresi diri Kalau kita berarti bikin ya? lagu tapi kita yang nggak seneng juga nggak enak lah buat apa. Ya sekarang ada di sisi itu sih, ya udah deh kita bikin. Kalau emang benar-benar suka sama WG, dia akan ngikutin. Kalau emang enggak, ya nggak apa-apa. Ada banyak DJ lain. Oh gitu. Pendewasaan benar. Kayak dulu gue ngeluh mulu cuy. Gue ngeluh bener. Ngeluh gimana tuh? Ini satu hal dong nih. Ngentot kenapa sih nggak bisa manggung kalau nggak ada gue? Oke. Kesel banget Sabar. Kesel banget gue. Dari Eka dulu Emang nih. nggak bisa. Iya enggak makanya maksudnya gue ini bukan nanya. Maksudnya dulu yang gue keluhkan tuh itu kayak selalu harus ada gue dan gue nggak boleh sakit, nggak boleh libur, nggak boleh sakit paling ngentot. Gue udah beberapa kali gue beberapa kali on stage itu sampai muntah di stage tetap manggung. Itu mungkin salah manajemennya bro. Bukan sakit, emang sakit. Ya anjing. kalau nggak boleh sakit, harusnya boleh sakit. Orang boleh sakit lah. Iya maksudnya kan udah emang gue lagi sakit parah. Terus kan emang harus manggung, ya itu kan tanggung jawab gitu loh maksudnya. Kalau sakit tuh ada di. Gue ada jawabannya kok ini. Gue ada sanggahan. Orang sakit tuh boleh sakit rap. Nggak, gue ada sanggahannya. Ada beberapa. First major tuh boleh. Itu boleh Roy, tapi ada beberapa sakit yang penyakitnya dia bikin sendiri. Oh. Kayak bukan. gimana? Ada tahu hari ini manggung. Ada Hari sebelumnya dia mabok. Enggak, yang gue bahas Tapi yang dia bahas mungkin beda. yang gue bener-bener demam, gue juga pernah ngejeledak ini gue Iya. yang ini inget Lu nggak? sampai susah berdiri. Iya gue nggak bisa berdiri, yang bener-bener gue lumpuh tuh nggak bisa berdiri. Itu pernah sekali di stage. Terus pernah juga demam parah terus nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dipaksa datang itu bener-bener gue duduk muntah-muntah doang. Udah Itu salah Nggak bisa kontraknya. apa-apa. Salah kontraknya. Nggak bisa apa-apa gue. Bukan salah lu rap. Ya makanya maksud gue kenapa kayak ini udah 9 tahun loh. Tapi Sebagai kadang-kadang artis, kadang-kadang ada juga aturannya memang kan orang-orang datang nungguin kita. Terus kalau kita nggak datang 3 jam sebelumnya kita ngasih tahu kita nggak datang pasti pada kecewa kan. Iya. Mungkin itu consideration dari IO dan Ya, manajemen juga. tapi kalau semakin ke sini kan udah 9 tahun ya udah apa ya? Dan nerimo gitu. Iya sih. Ya udahlah mau gimana gitu. Ya emang orang-orang kalau WG manggung ya selain menantikan Eka dan Roy, ya menantikan YB pasti.
Itu nggak bisa dipungkiri. Itu nggak bisa dipungkiri, Nggak bisa bro. lu pungkirin bro. Eka sama Roy nggak bisa, kita aja nggak ada yang jadi MC kita berdua. Kayak nggak ada, kita malu gitu kalau teriak-teriak. Gua sih sebenarnya. Kalau Roy sih mabok bisa. Gue nge-MC cuman bisa ngomong nggak mau pulang mau jadi goyang. Itu doang boleh Kak. di sini pencemaran Selalu itu Kak, nama. selalu itu Kak. Crowd control. Iya, crowd control ya. YB kan crowd control banget kan. Tapi kalian mau ngilangin sosok YB-nya nggak sih? Sebenarnya Oh nggak bisa. ngilangin soal. Kenapa dihilangin? Ngilangin sosok YB-nya biar orang nonton ya WG bukan YB. Itu dari musik aja. Itu dari musik. Kalau mau ngilangin personality kita bertiga dari musik, jadi gua pengen orang dengerin musik kita bukan karena siapa kita. Gue selalu ngomong di setiap podcast, kalau selalu gue pengen orang dengerin musik kita karena dengerin musiknya. Ini bagus nih, siapa artisnya ya, baru dicari. Oh. Dan Bukan sebaliknya. Dan itu waktu loh kemarin kita ada acting coach kan, Bang Kiki. Mas Kiki sempat ngomong kan, gue tuh udah sering denger lagu lu, tapi gue nggak tahu kalau lu yang bikin lagunya. Iya. Nah, itu apresiasi yang maksud gue itu cukup tinggi buat kita. Iya. Ketimbang kita nonton nih video kontennya YB, kontennya Eka, kontennya Roy, terus kita dengerin lagunya. Itu juga kita apresiasi, tapi ya oh dia udah tahu kita dulu. Dari karyanya dulu. Nah, kita pengen justru dia tahu dari musiknya. Terus Bang Eka kan tadi ngomong kan ada beberapa momen YB ngeselin. Sempat ada kebayangan nggak sih? Ada bayangan nggak sih? Sebenarnya mah kalau MC gini mah ada penggantinya nih. Udah cari-cari gitu kandidat. Kalau misalkan Mas YB keluar. Enggak sih kayak Enggak ya? kalau sampai ke situ nyari kandidat lain sih enggak. Oh enggak ya? Otak busuk lu doang, bukan bikin orang. Kenapa sih negatif terus gitu otak lu? Lu ada kepikiran gitu? Enggak, susah. Kalau zaman itu kayaknya bubar ya, udah bubar itu. Iya, makanya kalau Arab cabut ya WG-nya nggak ada Nggak ada kayak manggung. WG dengan personil baru mungkin nggak ada. Sabar juga mau ngerokok boleh nggak sih? Boleh kalau Ya udah sih ngerokok aja. ngomong dari tadi lah. Kamu Ngerokok ya udah apa? Eka nggak bisa, sebelah Eka nggak boleh. Nggak boleh. Ya nggak usah nggak apa-apa, ngapain mikirin dua. Nggak usah ngerokok. Maksud mereka tuh nggak usah ngerokok. enak kameranya kalau pindah tuh nggak enak kameranya. Maksud mereka tuh nggak usah Justru ini ngerokok. dua-dua beres. Maksud mereka tuh nggak Gantian ntar ya Yuk ya. ngerokok yuk. Ngerti nggak sih? Iya, sorry. Roy udah 90%. Nih, Beb. Tuh guys. Yes. Itulah We Genius. Apalagi? Lagi. Katanya mau banyak banget yang bertanya. Kudu ngerokok Arab. Aku pindah sana. Apaan sih? Apaan sih? Itu kalau komen-komen boleh dibacain nggak? Boleh dong. Atau Boleh, boleh, kasih Boleh. Tuh ada yang nanya kenapa WG jarang ada lagu yang ada vokalnya sekarang. Roy. Sekarang. Oh, Guys, lagu yang ada vokalnya kita masih bikin terus. Jadi emang belum kita keluarin aja. 2025 itu kita bakal rilis terus lumayan banyak. Dia mohon supportnya aja sih. Album? Plannya berapa tuh? Gua sih tulis di WhatsApp ada sejumlah angka rilisan yang kita targetin bakal rilis tahun ini. Targetnya kayak lumayan gila, Ya, gila. Jadi gua kan orangnya tertulis banget tuh rapi. Jadi untuk bisa rilis sekian lagu berarti harus bikin demo sekian lagu nih. Gitu. Karena kan nggak semua demo pasti kita bakal rilis. Ya, itu yang jadi gua targetin buat kita sih. Ada vokal kok, bakal ada Pasti ada. Harus Techno apa lebih ke pop? dalam waktu dekat. techno Apa atau aja? pop. Kita genre Kita kayaknya tujuannya di sini adalah mencampurkan itu semua. Ya, gabungan ini semua. Lagu WG yang dibikin yang durasi pembuatannya paling cepat. apa ya? Yamaha. Tapi kan nggak dirilis. Oh ya, yang dirilis ya. Yang dirilis ya orang tahu. Katalis itu berapa lama ya? Nggak ngomongin MV ya. Cepet juga, itu lama juga. Lagu paling cepat apa kak? Apa ya, Rap? Mati. Oh ya, Pati secepat itu. Enggak, Rap. Gua nggak tahu. Sebelum itu kan ada kirim-kiriman demo dulu, gua ke Akera. Enggak. Tapi nggak nyampe sebulan kan? Iya sih. Nggak nyampe Terus sebulan. ingat gua Januari, Februari. Kayaknya enak. Paling tahu. Lagi. Ada nggak lagu yang kalian rilis yang kalian nggak expect bakal disukai oleh penonton gitu? Ya. Oh, Sweet Scar termasuk itu sih. Waktu itu. Sweet Scar 2017, 2018. Oh nggak expect kalau Siskar ternyata disukai itu oleh. Gua tuh tipe yang kayak gitu, tapi kalau dia mungkin dia ada feeling sendiri sih, YB. YB tuh ada feeling kayak ini lagu ini kayak orang bakal suka, orang ini orang bakal suka. Tapi lu sebagai produser juga ikut
kayaknya orang nggak suka gitu ya. Iya, gue dari sisi musisi nanti ngeliatnya kayaknya orang nggak suka deh. Tapi ternyata orang suka. Jadi gue lebih sering salah menerka sebenarnya. Ini mic-nya udah ada ya, jadi kau tetap mendengarkan. Gue sendiri. Arab visioner siap. Nggak tahu, feeling aja guys, feeling aja. Gua memakai intuisi dan hati melakukan apapun di WG. Roy, Makasih. Berarti sampai rilis lagu aja. Muka lu nih. Sorry ya. Berarti sampai rilis lagu juga semua berdasarkan feeling lo. Iya. Ini rilis kapan gitu. Oh enggak, kalau sebenarnya harusnya iya. Cuman karena kita harus masukin ke DSP dulu. Oke. Sekali itu kan butuh tenggat waktu kan. Jadi kayak ayo gitu. Jadi kayak bebas lah mau rilis kapan gitu. Tapi sebenarnya lu pengennya nggak mau. Oh, iya. Pengennya kayak anjing nih kayak ini bagus nih gitu. Oke. Cuma kan nggak bisa gitu, masukin kan butuh waktu 2 minggu lah, apalah gitu-gitu. Belum promonya, repot. Berarti WG ini final decision-nya Arab ya? Tetap kayak gitu? Iya. Menurut gue ya. Harus tiga-tiganya proof. Sebenarnya lebih ke gitu sih. Kalau Arab doang, Roy doang, Ekanya enggak, biasanya juga nggak jalan. Oh, mesti tiga-tiganya proof lah. Misalnya Arab, wah ini pede banget nih misalnya, ya itu kayak Katalis tuh tadi. Katalis kan apa sih, masukan seriosa. Misalnya kau nggak setuju nih, Dua orang nggak setuju gitu. dua orang nggak setuju, Arab maksa banget nih. Nggak jalan. Tetap nggak jalan. Bener-bener dari 3, 2 setuju, 1 setuju, 1 nggak setuju jalan. Tapi kita consider Maksudnya, nanti mikirin, oh bener juga ya kayaknya dipikirin. kita gas. Ya ada waktu dulu lah. Kita kan buat hasilnya. diskusi terus pokoknya. Tapi idenya selalu dicoba dulu kan yang dilempar. Pasti coba. Oke. Cuma kalau di grup ya gitu ya, Gua nggak bilang gue berhenti. kayak harus konfirmasi tiga-tiganya dulu. Sebenarnya itu buat gua kelemahan sebuah grup sih, karena kalau ada sesuatu jadi lambat konfirmasinya karena bottleneck. Kayak misalnya satu orang oke, yang dua nggak oke, tahan. Enakan sebenarnya lebih enak solo karena mau apa-apa ya udah suka Jalan aja gitu. Jadi plus minus. Tapi yang membuat grup jadi grup kan itu. Yes. Karena kolaborasinya itu kan, karena rasa dari 3 Iya. orang yang berbeda itu kan. Gitulah. Nih, gue selalu punya pertanyaan buat YB sebenarnya. Nah, Yuk, gas. boleh. Dari dulu sampai sekarang. Nah, kenapa? Ini kan menyangkut yang tadi tuh solo. Oke. Gue tuh selalu nyaranin YB solo sebagai musisi elektronik, sebagai EDM, sebagai DJ lah di dunia EDM. Dia baru sekarang ini aja dia main sendiri. Mau perform sendiri gitu. Kemarin nggak mau, kenapa sih? Kenapa sih? Karena kan pas lo lagi nge-DJ, gue liat orang-orang komen, wah gacor nih YB. Sebenarnya lu tinggal open bahwa lu manggung sendiri sebulan kayaknya bakal non-stop harusnya. Pasti. Itu pasti. Harusnya. Ya masa gue bunuh bayi gue sendiri, Eka? Berarti gitu kan. Masa gue bunuh bayi gue sendiri? Baik maksudnya? Ya kalau gue jalan sendiri, WG-nya udah nggak bakal ada lagi ya Kak. Makasih udah ngerem. Masa gue bunuh bayi gue sendiri anjir? Menurut gua Boleh, boleh debat nih. Nah ini kita juga, gue juga penasaran orang komen kayak gimana. Kalau menurut gua, kalau lu dengan tidak solo, justru itu lu menghambat karir lu sendiri sebenarnya. Karena menurut gua, bukankah lebih bagus WG tetap jalan, YB ada, Jangan jalan. Feel-nya beda, Rap. Rasa yang keluar dari YB sama WG itu pasti beda. Itu betul. ya dia sangat mikirin grupnya sih. Tapi Arab ngerem banyak banget sih. Percaya. Iya. I know what I'm doing. Serius. Sorry, mau nanya pertanyaan yang kira-kira mirip juga. Kalau Roy pernah nggak manggung di luar WG? Sering. Enggak sering. Ya ada. Prioritas gue selalu WG. Iya udah terus WG. Cuma ada. Oke. Cuma ada. Kalau Ketika gue WG bukan kosong, DJ, gue akan mereka bukan DJ. Kalau gue bukan DJ, Mereka gue tidak akan perform sendiri nge-DJ. Mungkin gue sebagai musisi, sebagai musisi elektronik, sebagai band. Prioritas selalu WG. Kasih DJ. SDJ enggak ya? Tapi kalau misalnya kan dulu tuh gue tahu lu kan sebelum WG kan lu produce lagu buat orang juga kan? Ya paling Sekarang ya masih itu. diterima nggak? Masih. ya? Justru sebenarnya kita masing-masing punya jalur sendiri. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, Rap. Gua bisa jalur gua, Roy bisa jalur Roy, lu sendiri. Idealis yang nggak bisa kau keluarkan di WG yang ketahan-tahan itu kan Iya, bisa iya. kau keluarin di solo itu.
Betul, ada yang di WG nggak masuk lu bisa keluarin sendiri. Bener nggak? Coba siapa yang support YB Solo? Aku. Aku. Darah. Gua enggak. Oh, Kenapa ya? Kenapa? Apa yang dia bilang masuk akal. Masuk akal. WG-nya bakal mati kalau Iya. Arab YB muncul tuh. Ya. Dari jadwal manggungnya pasti akan berubah. Oh, kalau jadwal manggung oke lah. Jadwal Tinggal manggung. tinggal contoh ya, WG misalnya sebuah bisa pakai manggung. Dengan Arab Solo, gue yakin sekali jadi 2 atau 1 Turun ya? Iya turun. Coba. No, enggak. Kalau gue Enggak. Kok semuanya enggak sih? Semuanya nggak setuju ya. Gue ngambil contoh yang udah ada nih misalnya nih. Contohnya yang udah ada nih ya. Misalnya kayak DNA. Aloy dan Jaya. Awalnya kan mereka Aloy MC, Bareng. Jaya main, terbentuklah satu grup namanya DNA. Lalu sekarang Aloy juga nge-DJ juga. Otomatis DNA-nya pasti akan porsinya Turun dikit. Iya. Karena ada beberapa mungkin orang yang gue pengen Aloy aja sebenarnya. Atau gue pengen Jayanya doang. Iya. Gitu. Akhirnya ya udah Jaya sendiri, Aloy sendiri. Ntar ada saat dimana sekali-sekali ada DNA bareng kayak gitu. Lu kira nggak banyak yang ke gua kayak ya gua cuma mau lu nya doang Rap, bukan mau WG nya. Iya undang WG anjing. No. Ya undang WG anjing. Gua gimana? Cuma kalau belakangan ini trust me, gua cuma have fun doang. Yang kayak sendiri-sendiri solo gitu ya. Cuma have fun doang untuk dan- gitu ya. Dan gua cuma have fun doang dan ada agenda sendiri aja gua. Nah, dan ini banyak kan Ada juga plan sendiri, ada plan sendiri. back to back juga kan. Iya dan itu pun back to back. Tapi gua tetap support pokoknya YB. Gua selalu support. Solo. Gak jealous kan? Karena gini loh, di dalam grup tuh lu nggak akan selamanya di situ juga. Maksudnya gua nggak akan selamanya tuh. Lu harus realistis bahwa ada orang yang memang kalau manggung tuh nyarinya YB, bukan nyari WG. Ya udah nggak apa-apa. Gue sih selalu menerima hal itu dengan legowo. Jadi kalau ada orang yang memang nyarinya Arab doang ya nggak apa-apa karena memang dia terbentuk exposure seperti itu. Jadi gue nggak masalah dengan WG-nya nanti turnya berkurang personally. Ini contoh ya Rap ya. Ahmad Dhani sama Ahmad Ben atau apa sih? Riot gitu. Ya Dewa masih tetap di atas walaupun si Ahmad Dhani bikin yang lain. Betul kan? Karena kualitasnya pasti beda. Karena WG itu 3 kepala. Betul. Musik yang dibikin Tahu. sebenarnya YB bisa selalu dengan market yang beda. Itu kan marketnya pasti beda. Tapi mungkin kalau jawabannya Thierryson adalah jadwal manggung, pasti tinggal Pasti tinggal akan ini. ngefek. Pasti akan ngefek kalau itu pasti. Jadwal manggung ya. Nah, kalau jadwal Nah, lu manggung tau, ya. lu tau kenapa? Dia orang yang paling mentingin orang daripada diri sendiri. Oke, setuju. Jadi kalau udah emang sahabat, udah teman segala macam, dia pasti mikirin teman-teman ya dibandingkan diri sendiri. Itulah kenapa dia nggak bisa. Itu pencemaran nama guru. Gitu ya. Dia lebih baik temennya makan daripada dia makan. Ya kalau itu susah kalau udah ngomongin itu ya. Idealisme. Kalau udah ngomong Idealismenya baik ya. rasa, kalau udah Bagus ngomong dong. rasa ya. Bagus. Cis lagi. Ya begitulah. Lu kemarin capek nih anjing. Satu gelas dikit. Nemenin kesian Roy. Promis. Kesian Roy, makasih Ger. Thank you Ger. Promis segelas. Pearson. Segelas promis. Sampai itu dia. Jangan gitu Jod. Ih. Kak, tapi aku penasaran Kak. Bukan tentang WG Kak. Oh sorry, mau baca chat. Enggak. Tuh bisa rap kayak Baskara, Gali, Hindia, Fis sama Lomba sih. Iya udah mereka bisa, gua enggak. Ya. Kak Roy, aku penasaran nih. Yes. Kenal Caca nggak? Dari siapa ya? Alter egonya Arab. Yang arogan banget anjing. Caca. YB itu. Caca arogan. Caca nggak arogan. Manja, YB. Alter egonya Arab yang arogan nggak? Kenal. Tahu. Kak pernah sering ngatasinnya gimana Kak? Ngatasin ya. Lu pengen belajar ya? Ngajak Tears. Bikinnya Caca. Kalau Eka, Buat gue ya. Ngajak. Ngatasinnya Caca adalah ngatasinnya ya YB, jadiin Caca. ayo minum lagi. Hah. Udah beres, ya kan? Cari aman aja gue mah. Kalau kau nggak, kan nggak mungkin kau ngajak cheers, kau nggak minum. Ayo. Gimana kau ngatasinnya? Atau kau mundur dulu? Atau Dia dengan atau Coba pertanyaan lu lebih spesifik, maksudnya keras-kerasan aja udah. Sampai dia egonya dia. Arab dengan segala egonya. Mengatasi egonya dia. mengatasi egonya dia semau-maunya dia. Oh.
Gue udah 9 tahun ya sama dia. Itu lama banget. Iya. Gue selalu memposisikan diri gue bukan gue selalu memposisikan dalam sebuah grup diri gue itu bukan yang paling depan. Kalau mau sebuah grup berjalan, lu nggak bisa tiga-tiganya pengen jadi supir. Iya. Oke. Kalau tiga-tiganya pengen jadi supir, setahun pasti bubar. Nggak usah lama-lama. Jadi gue selalu manfaatkan di WG. Gue tahu gue punya jalur musik sendiri di luar WG. Jadi kalau di WG, gue tahu kursi gue di mana. Dan itulah yang membuat gue bertahan dan gue happy di sini. Ya udah. Itu. Satu tim basket bintangnya nggak bisa 5-5-nya bintang. Nggak bisa. Semua bisa LeBron. Pecah pasti. Nggak bisa. Solo karir semua. Setuju. Kata-katanya gila guys ya. Nah itulah efek berhenti nggak alkohol begitu guys. Iya. Pikiran jernih. Efek semangka. Ya, lihat yang alkohol jawabnya ya cheers gitu. By the way, semangatnya enak banget guys. Double answer bagus. Mendahulukan orang lain ya. Ya gitu lah. Kenapa kita? Iya. Karena emang ada. Tapi kalau workflow-nya secara dinamika bisnis, ini gue bahas kayak gitu secara bisnis ya. Karena ya, banyak lah bisnis gitu. Iya bisnis. Pastilah. Yang Eka bilang bener, memang nggak bisa semua jadi kepala. Eka memberikan posisi itu ke gue. Tapi most of the time juga kadang gue ngasih nakoda kapal juga kadang gitu gue nggak mau gitu. Terus gue mau ikutan lah gitu misalnya. Iya. Contohnya. Montel baru saja memberikan 1 juta. Ayo sejuta ya. Thank you. Contohnya kayak misalnya urusan finance. Man, I'm so sorry man. Gue nggak ikutan gitu, nggak ikutan. Ya gue kasih. Iya. Eka gitu. Kalau soal finance, kontrak, hak cipta, Pastilah, macam-macam. Mas. Itu Eka. Pasti ada porsinya Pasti sendiri. kayak gitulah. Gua nggak Pasti kayak gitulah. Gitu. Jadi terus kalau Eka lagi pilotin bikin musik gitu, bikin lagu gitu. Ya udah, mungkin sebelumnya pas lagi discuss itu gua dulu yang nentuin gitu. Lagu ini seru kali ya? Bikin ini kali ya? Iya lagi anjir, iya lagi. Udah pas Eka udah mulai, iya nggak ada YB di situ. Dia tahu posisi. Nggak ada. Pasti. Dia tahu posisi. Profesional. Kita juga tahu posisi. Tapi pas setelah selesai, ya gua balik lagi gitu. Ya. Ya kayak di kapal Luffy kan juga kapten satu, ada navigatornya, ada tukang masaknya, ada ininya, masing-masing punya role-nya. Punya role-nya masing-masing. Dan gue menyarankan ke kalian juga grup kecil ini ya kayak gitu juga. Tahu kapan harus maju. Pasti kalian masing-masing. Gue yakin banget di dalam hati. Anjir follower gue udah banyak nih. Ini dia. Itu dia. Ini ya kan? Itu kayak pengen gue mendingan solo aja nih live stream. Maksudnya pasti akan ada seperti itu. Gue punya banyak fans. Cuma ya untuk sebuah grup bisa bertahan, ya tahulah kapan lu mundur, Tahu kan, kapan Yuk? lu harus maju. Ngerti gak sih yuk? Tahu nggak yuk? Supaya kecuali lu nggak mau di grupnya lagi, ya udah. Dia udah di titik kayak Arab kan nggak datang ke press conference pelatih. Dia nggak datang rapat karena Meeting nggak datang. meeting nggak datang. Alasannya lupa. Alasannya lupa, udah di titik sesombong itu dia. Tapi gue mau koreksi nih kak, mohon maaf. Tadi kalau bilang grup kecil ini, sorry kak, Montel nomor baru 1 di saja Indonesia. Siap. Masih belum ada lawan, masih nomor 1 di Indonesia. Maksud gua grup kecil jumlahnya. Pojokin WG gue. Iya gitu deh. Apalagi ya? Apalagi ayo. Nggak bosan apa ya? Pertanyaannya bosan. Lama-lama ya. Bosen ya? Bosen Nggak deh. bosen guys, nggak bosen guys. Kagak, maksudnya takutnya yang nonton bosan. Oh enggak lah. Sumpah kak ini banyak banget kan ngomong mereka. Nambah Nambah Oke. Kan tadi kau bilang kalau Arab intuisinya bagus gitu ya. Pasti nggak mungkin Arab kan manusia biasa. Pasti ada intuisi yang salah gitu. Titik apa contohnya? Intuisi Nggak mungkin. salah ya? Kapan Nah. ya, Roy? Berarti salah ngambil keputusan. Salah ngambil keputusan. Anjing Arab salah. Nggak mungkin kalau dia bener terus tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayak misalnya pecah 3 ide nih, terus ujungnya kan pengen ikutin intuisinya Arab, padahal lo ada ide lain. Arab mundur sih. Arab tuh pasti akan ngecilin egonya dikit. Kalau dia tahu itu misalnya salah. udah dilakukan nih. Misalnya bikin lagu apa, ternyata flop gitu. Iya. Karena Arab yang maksa. Apa contoh Keputusan salahnya, ya. Contoh karya yang Arab maksa banget tapi ternyata gagal. Ya, Maksudnya yang mau ikutin intuisinya Arab tapi ternyata nggak jadi. Gitu. Flop. Iya. Flop. Gue agak susah ingat itu sih karena biasanya dia tahu kalau kita masing-masing tahu kalau ya dia kayak kurang bagus dia biasanya nggak diputusin. Oh, jadi dari Jadi itu- untuk kejadian dulu sih kayaknya belum pernah ya. berarti kalau Bener dia terus tuh intuisi tuh.
bukan bener terus sih, tapi dipertimbangkan matang-matang dulu sebelum keluar sebenarnya. Jadi kita juga nggak ngasih space ke dia supaya karena dia leader terus dia bikin apa-apa kita terima. Kita juga ngasih space Karena dia orangnya tuh impulsif. Betul. kita pasti akan ngebalance. Ya dia betul game. Satu agree, dua nggak agree nggak bisa. Iya. Tim Jadi teamwork tuh nggak jadi bisa. kayak misalnya Tiga-tiganya harus setuju. Harus at least dua deh setuju. Baru jalan. Tadi bisa kepikiran satu hal, terus ya besoknya sebenarnya dia udah nggak mau, tapi hari ini pengen ada gitu, pengen harus gitu. Emang impulsif dia, Ya. impulsif itu. Sangat impulsif. Gue. Sangat ya. Oh, lu sangat. Kata Sangat. Gary, kata Gary, kata Gary. Kata Gary. Kita udah mau 2 bulan tinggal bareng. Sangat. Bertemu udah lama udah tahu deh. Sangat ya. Panda apalagi paling tahu. Contoh impulsif gue di WG. Apa ya? Yang paling parah semenjak baru lu ya dari lu join. Roy deh. Coba dulu deh. Gue belum tahu. Ya, coba dari Eka mungkin lebih lama. Yang udah tahu. Impulsif dia pengen rilis lagu hari ini juga. Ya itu gua. Ya. Gitu. Kayak abis Hari-hari ini lagu enak banget nih. Kalau bisa kita upload di IG hari ini, di Spotify hari ini. Apa contohnya? Sama-sama. Gue lupa lagu apa, tapi akan sering lu pasti approve kan. Karena dia pengen banget. Jawaban kau? Kan nggak bisa. Kita kan ke Spotify harus Nggak bisa yang tadi aku bilang. ada proses. Proses. Iya. Bla-bla-blanya itu kan. Dia menggunakan insting sosial media dia. Ah. Sosial media itu kan instan kan. Ya. Jadi Oke. semuanya instant gratification. Tinggal post, kita post, post, ya. dapat komentar, Setuju. kita puas. Setuju. Kalau musik nggak bisa kayak gitu kan. Lu harus Prosesnya siapin ada dulu proses. press release-nya, harus naikin ke Spotify 2 minggu, terus pitching playlist. Gitu. Kalau sosial media kan instant gratification, posting, wih orang pada suka langsung. Berarti setiap lagu itu harus dibikin ada hak ciptanya dong pasti kan? Setiap Ya kita udah daftarin dulu ke publishing. Setiap lagu? Setiap lagu before itu. pasti. Stepnya jauh. Ngeri. Video juga. Ribet. MV juga ada prosesnya. Nah, tuh tanya Panda sini. Pada Sini. Ada lu bagian dari WG ban soalnya ban. Impulsifnya dia nih MV gimana? Padahal tuh cukup lama, udah lama kan dari awal WG baru. sabar, terus kan? pada ngerjain project WG itu apa aja sih? Coba. Semua. Kalau boleh tahu. Fotografer. Nanti semua apa enggak? Mau. Dari DPS. Dari DPS ya? fotografer event juga ada lagi manggung. Iya, toilet. By the way, DPS. DPS Gue kita bareng. fotografer guys. Nah, Lu fotografer DPS. DPS. Lagi manggung. Enggak, bikin projectnya. kita kan ke Bali. Oke. bareng. Itu pertama kali gue naik pesawat tuh. Itu pertama kali Pertama yang kali sama. pesawat. Iya, sama WG. Terus gue sekamar sama Roy. Roy fotografernya. Dan lagu DPS adalah gue fotografer. Gue as a photographer. Lu fotografernya WG. WG. Gue fotoin Arab. Guys, jadi jangan pernah nyerah guys. Mungkin kalian awalnya dari Fotografer. Oh. Fotografer gue, Jangan sumpah. pernah meremehkan. Terus kita kayak berdua gitu ya. Roy kita cari footage yuk. Terus kita ke pantai gitu berdua. Anjing. Fotografer lu. Lu baru tahu loh. Oke. Itu. Iya. Kayak impulsifnya Mas juga itu sih. Musik video sih. Jujuran ya. Preparation tuh pasti wah stres dulu gua. Tapi hasilnya works. Iya. Cuman stresnya itu tuh. Panda, masa nggak works? Kayak Hamin 2 bisa langsung mau syuting Banda kayak gitu. Enggak suka gue juga banyak. Kalau syutingnya standar sih nggak apa-apa. Amin 2 ya. Baik aja. Produksinya gede. Iya, kedenger. Untuk Katalis tuh juga stres mampus gua. Enggak, kenapa gue bisa jadi fotografer? Nah, Nggak tahu. tiba-tiba aja ya emang lu hobi foto doang ya. Sabar, kenapa gue jadi fotografer? Lagu DPS anjing. Enggak, yang kan lu udah tinggal lama. Lu udah lama anjir di apartemen. Oh iya. Jadi gue dulu manjat guys. Ketemu Roy di ini di Blowfish. stranger. Stranger Gue ngaco. ketemu dia stranger parah Cheers. anjing. Cheers. Siapa yang ngajakin cheers? Roy. Oh, udah. Tapi lu udah tahu dia Arab gitu. Enggak tahu. Gue tahu dia. Oh, lu tahu. Gue tahu lu. Oh. Dari YouTube. Di YouTube. Ah. Terus? Dia ngajakin cheers. Ah. Dibawa ke rumah. Dibungkus gue sama dia. Oke. Kau bisa kalau kita bawa dia ke rumah? Apa? Enggak, stranger gue nih. yang pengen. Enggak emang oh kenapa? Kan dia stranger. Mau-mau aja kok. Gue emang gitu kayak Dia emang gitu. dulu gitu kayak sekarang udah enggak. Dulu Oh, yang gua kau kalau ceritain ya. gua kalau orang di pinggir jalan bisa gua ajak rumah nih. Kayak gue aja masa gitu baru kenal beberapa hari sama dia. Laptop gue tuh laptop jelek.
Disuruh bawa ROG dia yang 70 juta itu, udah balik ke Depok, gue bawa. Padahal kan belum tahu kan dia orang gila atau enggak kan. Iya, bisa gue kabur tuh nggak balik lagi ke dia nggak tahu rumah gue di mana. Semua orang atau kau punya Intuisi lagi. penilaian intuisi tuh? Memang begitu. Emang begitu? Oke. Enggak, Arab yang terlalu baik guys. Terlalu baik. Pencemaran nama buruk nggak suka kok. Bisa nih. Marahin nggak sih? Pencemaran nama buruk nggak asik nih. Cerita-ceritanya kok positif semua sih dari orang-orang. Nggak asik, nggak sebaik itu Arab, nggak sebaik itu. buruk. Ayo yang mau nanya silakan. Silakan yang mau nanya. Mumpung ada Eka nih, lu kulik dia tuh Eka tuh sama Roy nih. Jarang-jarang nih WG ngobrol begini. Di pembukuan semua Eka ya. Kontrak segala macam uang. Enggak beda kontrak manggung gua, kontrak lagu-lagu royalti Eka. Oke. Keuangan Eka. Gua nggak mau sentuh. Nah, itu satu lagi yang mungkin yang bikin WG bertahan dan Eka bisa bertahan sama gua selama 9 tahun. Kita tidak pernah berantem soal uang. Itu penting. Penting sih. Nggak pernah WG berantem soal uang. Kayak di sini gua agak takut guys. Iya. Gua ya. Biar uangnya berantem buat kita anjing. Enggak, karena apa? Justru kita orang tuh biasa berantem uang kan rebutan duit ya. Iya. Banyak-banyak kan. Ini enggak. Di WG berantemnya beda. Berantemnya lebih kayak gini. Gue mau turunin persenan gue supaya ngasih ke yang lain. Ngasih ke Eka gitu apa segala. Ekanya nggak mau. Gue bilang gila. Berantemnya gitu. Berantemnya begitu. Kecil-kecilan. Berantemnya jadi ngecilin persentase, bukan naikin. Karena ngerasa dia kerjanya lebih banyak. Iya, buat gua. Eka lebih banyak kerjanya. Buat gua kalau nggak ada Eka ya nggak produce anjing. Eka bilang nggak ada lu nggak ada WG. What the fuck? Saya ngomongin anjing? persentase manggung. Iya, enggak bukan manggung juga ya overall. Persentase overall. Kecilan gitu. Iya, gua bilang kita nggak pernah berantem. Yang bikin kita bertahan karena kita nggak pernah berantem soal duit. Kita lebih ke realistis sih. Kita tahu kalau lagi manggung siapa yang nggak ada gini. Kalau lagi dalam 3 orang nih WG datang manggung, terus siapa yang dampaknya paling besar kalau dia tidak datang, itu dapat fee paling besar. Make sense dong? Enggak Make dong. sense nggak? Enggak, kalau aku enggak. Kak manggung nih ya. Iya, kalau si Noah manggung, misalnya penyanyi yang nggak datang, Adil nggak datang, penontonnya gimana? Karena beda. Lu bandingin nggak sama apple to apple. Karena Oke. Ariel vokal. Oke. Enggak dong. Ariel vokal. Ini vokal. Maksud lu dia cuma teriak-teriak di klub. Enggak gitu maksudku gini. Karena WG itu lebih ke produce karyanya habis itu ditampilkan di panggung dan Ya. bukan Arab yang nyanyi 100% kan? Betul. Tapi MC-nya nggak bisa. Nggak Tapi ada. on stage. Hah? Kan iya, orang menantikan YB ya di atas stage. Jadi itu fair. Tapi kalau musik production beda lagi persentasenya. Jadi kita lebih ke realistis aja. Sesuai dengan peran masing-masing lah. MC itu sepenting itu, Mas Fe. Aku nggak pernah ngikutin ya, maksudnya nggak pernah menikmatin yang nggak pernah ngelihat WG manggung juga. Yang Arab bener-bener MC gitu nggak pernah tahu aku. Oke. Nggak tahu lu sekrusial itu. Hah? Nggak ngapa-ngapain. Lu ngerasanya nggak ngapa-ngapain. Yang lain rasanya lu sepenting itu. Iya. Kau pernah nonton? WG? Pernah. Arab ngapain sih? Crowd control ya. Contoh? Yang bikin hype gitu MC. Mostly gua nggak megang mic, malah gua tahu yang nggak tahu yang ngapain. Dia cuma di situ aja udah cukup kok. Energinya nyampe ke penonton Nyampe gitu. ya. Iya kayak gitu gak semua orang punya. Terus gue penasaran dari prosesi dari produce, misalkan ini lagu jadi nih, lagu jadi taruh misalkan sebulan, terus sampai ke musik video itu kan banyak yang dilaluin tadi kayak copyright segala macam. Itu kira-kira berapa lama Bang Eka? Oh nggak bisa, musik video mah langsung. Video malah Nggak bisa. Dia udah biasa. Lagunya belum jadi, lagunya baru setengah jadi udah gue lempar ke Panda, bikin ngentot tuh musik Kalau udah videonya. nyangkut otak ide, udah langsung Nggak mau, nggak bisa. Mau nggak rilis juga nggak rilis. Yang penting jadi dulu. Panda tuh jago bikin candi. Proyek candi. Yang mustahil gitu ya? lagunya masih demo juga, kita ngeplaynya syuting masih demo. Masih demo. Jadi pakai demo. Terus tiba-tiba nanti ganti nih vokalisnya. Ganti. Panda yang pusing. Kalau dari part Bang Ekanya, buat yang ngurus-ngurus segala macam tadi tuh yang Spotify gitu. Ya sebulan lah. Sebulan. Prepare sebelum rilis. Kadang 2 minggu lah, paling cepet 2 minggu sih. Oke. Iya. Kalau Panda ya itu dah, orang gila mana gue tanya mau
mau streaming tanggal 21, tanggal 14 belum ada rumah ngentot. Iya anjing. Iya, kalian lihat sendiri kan tadi audio. Gimana kan dia? Udah beli mana dulu, udah beli mana? Ayo nih buru-buru. Bang, bentar bang. Ada prosesnya nih. Paling sih gak jelas, gak usah lah. Udah gitu. Tapi kalau emang ngelewatin momen moodnya dia, udah bakal jalan. Lewat udah. Iya sih. Tapi pressure-nya emang tinggi. Maksudnya gitu. Dia sangat moody sih YB. Lu di saat enggak, maksudnya kayak di saat lu tertarik bikin sesuatu nih kayak musik video, kalau gue lewatin aja 1 hari 2 hari, lu masih udah gak mau ngebahas itu lagi. Nggak mau lah. Nggak makanya. Iya, yang pas ya hari itu aja. Iya ngapain? Terus kita bingung, ini masih mau lanjut apa enggak? Iya. Gitu ya. Dan maksudnya kita yang ngerjain juga ngerasa, oh ini gue bisa ngerjain ini sehari nih. Iya. Halo guys. Nah dia suka kayak kontol soalnya. Mental. Gue mau les acting. Oke, kita kira les acting biasa. Datengin aktor, kita bikin film. Itu hamil berapa jam gue tanya? Hamil berapa hari? 2 hari aja. Toto jadi one take scene ini. Iya. Dia orang masih ready, udah ya, tag aja langsung sekarang udah. Buset. Yang lain masih pada latihan di atas. Oke, 3 lagu favorit WG masing-masing. Lihat Spotify. Nggak Iya, apa. iya. Dari paling bawah dulu. Nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu. Lagu WG. Maksudnya 3 lagu favorit WG. Favorit masing-masing. Favorit WG, lagu WG. Lagu WG favorit kau pribadi. Top 3. YB dulu lah YB ya. Nomor 3 dulu nih, Rap. Dari sisi musik ya. Iya. Jangan lihat angkanya. Nah, Roy udah ketemu, mungkin Roy duluan. Oh, lu Sekarang Siska. 3. Siskar, 2. Future Ghost, Future Ghost. Katalis. Katalis. Kalau Roy nggak bisa kan dia baru masuk di. Iya, Katalis. tapi gue dengerin. Coba kita lagunya apa? Top 3. Gue tuh satu khas. Enggak, bukan. Pokoknya 3 lah ya. Khas, Lonely, Latih. Mas Eka. Tapi urutannya nggak tahu. Ya 3 2 1. Mas Eka. Khas, Lonely, Latih. Gua Siskar, Hirukanji. Masih ingat kalau Hirukanji? Masih lah. Sorry, Latih dicoret. Sunskar. Ceplosan. Siskar, Hirukanji, sama Katalis. Tapi itu nggak berurutan ya maksudnya ya? Malah gak ada latih ya kalian bertiga berarti ya. Itu yang paling laku loh. Gue sih. Oh sudah enggak, sorry. Sekarang yang paling laku Siskar, sorry banget. Latih ya pada nanya Lat. Ya kan ditanya tadi selera kita. Iya. Untuk yang kita benar-benar bisa merasa. By the way, bangga banget. Sunskar gila sih. Itu loh. Ya, kita sebangga dengan semua lagu. Kita sebangga dengan semua lagu kita. Cuma kalau suruh pilih 3 ya itu. Paham. Sangat cocok penyanyinya, musiknya, semua. Sunskar bagus. Berarti Sweetskar itu Masterpiece. masterpiece buat kalian. Buat gua. Kalau buat kalian berdua paling bangga tuh sama Masterpiece Sweetskar. apa? Katalis. Katalis. Karena itu dibuat pada saat kita sudah sangat bisa dibilang dewasa dalam Bermusik. ya. Bermusik, Jadi kita skill. merasa Katalis. Kenapa spesial itu bang? Katalis. Buat orang awam. Kenapa Katalis spesial? Oh yang susah, nggak bisa disuapin bro, nggak ngerti. Maksudnya kayaknya orang-orang masih beranggapan bahwa lagu yang bagus. Jadi orang-orang selalu menilai lagu yang bagus dari statistik. Iya, bukan. Kalau udah kayak gitu kita nggak bisa berdebat. Nggak bisa. Yang angka yang paling besar itu lagu terbaik. Ya. Kalau lu mau lihat statistik ya udah kita mundur. Tapi kalau lu bilang soal selera musik, Kualitas. jadi lu jangan bahas angka statistik. Yes. Itu topik yang berbeda. Ya. Kalau statistik ya lagu WG yang lebih banyak Sweetskar juga sih kayaknya. Sweetskar. Udah lewat ya? Udah lewatin Latih. Udah surpass Latih jauh banget. Jadi kalau lu libatin angka dalam perdebatan lagu yang enak, ya udah Kontol. jangan ngomong selera lagi karena Iya. angka beda, Gak relevan. nggak relevan. Ya Katalis sudah satu diproduksi pas sudah dewasa dengan ada Roy juga, terus tambah idealis mentok ya, bisa dibilang mentok ya. Itu rata kanan itu, rata kiri itu, rata kiri itu. Iri tuh. Terus dari kualitas produce-nya juga gila, kualitas sound-nya. Cuma ya karena terlalu begitu orang bingung kali ya. Kita paham bahwa Paham ini, juga. Ini lumayan sulit untuk dicerna lagu. Kita paham. Menangami kan? Nah, Ya udah.
Lagu termahal ya? Lagu termahal, MV termahal juga. Iya. MV termahal ya. Oh terima kasih ngapain dibawain kesini. Salad. Salat ya? Nyesuaiin bintang tamu ya.